Shalom. Shalom. Luar biasa. Terima kasih Pak Roni. Satu kesempatan sama istri Bu Adi sudah di situ 48 tahun belum pernah minta cerai. Di 50 tahun kita rayakan bersama. Ya. Penguji itu yang paling dekat dengan Tuhan. Ada orang yang bawa ke surga, ditunjukin, ini rumah istrimu, ini rumah temanmu. Nah, rumah saya sendiri mana? Nggak ada dia. Tuhan bilang, karena kamu dekat, banyak memuji, menyembah, tinggalmu bersama aku di istana. Gitu. Jadi Anda boleh berdoa supaya di surga tidak punya rumah sendiri. Tinggalnya bersama Tuhan di istana. Amin. Okay. Dia nama di atas segala nama. Alfa, Elohim, Asadai, Jireh. Saya senang pujian. Sekarang juga. Luar biasa. 40-50 tahun yang lalu saya menggembalakan jemaat, gaji resminya itu kurang. Cuma sebagai pendeta yang baik tidak pernah ngomong kan. Cuma diam-diam ya, gimana ini Tuhan? Ya, waktu itu baru pindah ke Amerika zaman itu. Gajinya kurang ini. Kalau tidak ada berkat khusus, tidak cukup ini. Luar biasa, tapi Tuhan itu luar biasa. Begitu saya belajar bahwa Tuhan itu nama di atas segala nama. Maksudnya dikasih nama apapun mau dia. Itu dia disebut dengan manajer bank, itu juga mau dia. Sehingga kalau Anda butuh uang, dia bisa keluarkan uang kan. Jehovah Rafa, menyembuhkan aja berbagai macam kan. Ya. Kalau Anda hanya sakit-sakit biasa, tapi perlu operasi, kalau Tuhan tidak menjadi ahli bedah, dia nggak bisa nanti. Jadi Tuhan juga bisa, dokter bedah bisa. Gitu. Ya, macam-macam Tuhan. Jadi saya kasih nama waktu itu, Tuhanku adalah Tuhan yang memberkati aku lebih dari gaji resmi. Gak panjang sedikit. Dan luar biasanya seperti yang kita sebut itu, itulah dia. Itulah tindakannya kepada kita. Jadi jadikan Tuhan nama di atas segala nama dalam hidup. Itu. Bagi muda-muda berdoa untuk boleh, ya kan? Tuhan adalah Tuhan yang memberikan teman hidup yang terbaik dalam hidupku. Amin. Pak Jeffrey Rahmat itu luar biasa. Sekarang sudah setengah pensiun dia. Dia itu bilang gini, kalau hanya sekedar pilih yang baik, yang jahat, yang bagus, yang jelek, itu gampang. Yang sebenarnya lebih sulit dan yang perlu kita kerjakan ialah memilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Jadi tolong jangan cari teman hidup yang baik. Ada amin. Amin. Cari yang terbaik. Ya. Pelayanan juga sama. Ya, jangan sekedar cari pelayanan yang baik-baik aja. Melainkan cari pelayanan yang terbaik. Tiap-tiap kita itu ada panggilan. Tiap-tiap kita itu ada target. Semua yang dibuat manusia itu ada tujuan. Ya, ada meja, ada kursi, ada karpet, semua. Ya, dan kita juga ada. Anda diizinkan hidup, lahir, karena Tuhan punya
Dan malah biasa saya sampaikan gini, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diselamatkan orang lain, melainkan Anda. Ya, sebab kita itu seperti apa? Tirai itu kan besar, kecil, yang seperti bunga, seperti biasa. Dan kalau kita mau membetulkan satu jam besar gitu kan, tidak semua tirai bisa. Yang ini cocoknya hanya untuk ini. Yang itu cocok tirainya untuk ini. Yang manusia dosa yang seperti itu cocoknya untuk Oscar, gitu kan. Oh, yang dosanya seperti yang lain itu cocoknya untuk Joshua atau siapa saja. Masing-masing kita ada. Gitu. Dan luar biasa. Timingnya juga kalau kita cari Tuhan bisa persis. Saya pernah nginjili seorang tua di jalanan Jogja, mana itu pariwisatanya apa namanya? Ya, bukan di atas. Oh, Kaliurang. Kaliurang, betul itu. Jimatnya banyak, istrinya 2, itu 1 tidak punya anak, kawin lagi punya anak-anak. Menantunya pendeta baik. Via ini sudah tahu, Injili 2-3 kali nggak mau. Itu luar biasa. Saya bilang, Pak, jimatnya yang paling hebat itu yang mana toh? Yang bukan hanya menyembuhkan, yang bukan hanya sakti bisa kasih kekayaan, tapi yang bisa menjamin keselamatan kekal, yang bisa mengampuni dosa, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa nanti begitu mati kita naik ke surga, tidak ke neraka. Diam dia. Siang itu dia panggil istri dan seberapa banyak anak yang ada. Hari ini saya mau ikut Tuhan Yesus. Wow. Luar biasa. Senang hati saya. Ya, tidak usah tunggu macam-macam, langsung saya baptis. Saya baptis di tempat. Kalau momentum seperti itu dilewatkan, ya kelewatan. Karena kunci kerajaan surga diberikan pada kita. Ya, makanya maksimal gitu kita untuk disalati. Saya termasuk sangat percaya Tuhan Yesus pasti akan datang. Sebab tidak mungkin Tuhan tidak pernah kerja setengah-setengah. Saudara dan saya bisa kerja tanpa sempurna, tapi Tuhan itu sempurna. Tidak mungkin dunia dijadikan hanya sampai di sini. Ukraina masih diserang Rusia, Korea Selatan Utara masih bersitegang. Tidak mungkin. Dunia akan penuh kemuliaannya. Amin. Dan makanya panggilan saudara dan saya itu sebenarnya seperti Yohanes Pembaptis. Prepare the way. Prepare the way. Sempurna, semua bertobat cinta. Ya, banyak yang pergi ke jalan yang besar, yang sesat. Jalan lurus sebagian. Tapi panggilan saudara dan saya ialah mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk datang. Yeah. Itu. Jadi saya pesan teman yang senang ke Israel, malah tolong bikin usaha di Israel. Toko warung soto boleh, toko furniture boleh, apa aja lah. Pokoknya kita punya tempat di sana. Jadi tidak usah harus ikut tour keliling, pulang cepat-cepat. Bisa 1-2 bulan gitu tinggal di sana. Jadi begitu Tuhan Yesus datang, kita bisa nyalami. Anda kalian lihat TV kan, lihat handphone, kita yang di sana nyalami langsung. Itulah ya. Jadi Tuhan itu boleh dipanggil apa aja sesuai dengan kerinduan, kebutuhan di dalam hidup kita. Dan itu betul ya. Begitu saya panggil, Tuhan adalah Tuhan yang bisa memberi gaji
berkat lebih dari gaji resmi. Saya panjang sih. Betul, ada orang yang tidak biasa ngasih amplop pada pendeta. Ya, orangnya masih hidup. Hari itu bisa datang ke rumah saya, bawa $1.000. Langsung saya belikan mesin cuci, mesin pengering. 20 tahun saya pakai. Luar biasa. Ya, itu. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini sebenarnya saya siapkan hukum utama. Langsung ya, saya bacakan. Minta tolong Saudara Oscar boleh ke depan baca buat kita. Gitu. Pakai ini boleh? Atau ada lagi? Ada lagi itu. Ada. Ya. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Sini aja. Sini aja supaya bisa. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ulangan 6 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan seakal budimu. Ya. Matius 22 ayat 34. Matius 22 ayat 34 mulai. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tercantum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Lanjut. Markus 12 mulai ayat 26. Markus 12 mulai ayat 28. Markus 12 ayatnya yang ke-28 sampai seterusnya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang terlebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan dia berkata padanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Terakhir, Lukas pasal 10 ayat 25. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai seterusnya. Pada suatu kali berdirilah ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Yes, sampai situ. Terima kasih banyak. Ya, jadi tema hari ini adalah mengasihi Tuhan segenap hati, sepenuh akal budi, segala dengan jiwa kita, dengan kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. 7 pokok kecil yang saya sampaikan dengan cepat. Orang kalau mengasihi itu tandanya bagaimana? Indikasinya ada. Ya, orang kalau betul-betul mengasihi itu kelihatan, nyata. Yang pertama, orang itu punya inisiatif, memulai sesuatu karena dia cinta. Itu begitu Tuhan lihat manusia dosa, langsung punya inisiatif bahwa satu hari putranya diutus untuk mati ganti manusia. Itu, ya. Jadi punya inisiatif. Kalau betul cinta, pasti berinisiatif. Ada kalian hidup di zaman yang menurut saya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, WA-WA-an bisa. Zaman saya pacaran sama Bu Adi, tunggu suratnya 2 minggu. Kalau udah hilang di jalan. Dia di Semarang, saya di West Virginia sana sekolah. Gimana nih? Saya punya inisiatif, saya masih ingat. Musim summer saya kerja, saya kumpulin uang. Walaupun nggak tahu caranya gimana. Pokoknya saya kumpulin uang dapat $100, lumayan. $100 itu uang sekarang 1.600.000. Kalau dulu 50 tahun yang lalu mungkin nilainya ya 4-5 kali. Saya masukkan amplop 20-an, 5 biji kan. Saya kirim ke Semarang untuk dia. Ya, karena cinta. Dan percayalah, tidak pernah sampai. Hilang di jalan. Di kantor posnya, ini tebal-tebal sedikit dibuka, disobek, diambil. Tapi inisiatif. Yang kedua, itu ada inovasi. Kalau cinta sungguhan itu cari sesuatu yang baru. Saya pernah cerita, seorang raja yang sangat mulia hatinya ingin bikin rumah ibadah. Karena raja kaya, dia umumkan, tidak usah ada yang bantu, semua biaya dari raja. Itu jadilah cepat, dia kaya, dia berkuasa, rumah ibadah. Hari peresmian, prasasti mau ditandatangani, malamnya mimpi. Awas, bukan namamu. Malaikat Tuhan bilang, pakai nama seorang ibu yang itu tunjukkan. Tidak jauh dari istana. Miskin banget. Dia bilang, kok apa hubungannya dengan ibu itu? Panggil, ibunya dipanggil ketakutan. Apa yang kamu kerjakan? Ngaku dia akhirnya. Kami dengar bahwa Baginda Raja membuat gedung gereja rumah ibadah. Saya ingin ikut nyokong, tapi kan tidak boleh. Semuanya dari Baginda Raja. Jadi dia cari inovasi, jalan. Itu yang saya kerjakan hanyalah pedati-pedati yang mengangkut bata, kayu untuk pembangunan itu. Kalau lewat rumahku, saya kasih jerami, saya kasih makan supaya kuat. Diperhitungkan sama Tuhan. Jadi nanti di surga itu yang dapat mahkota itu bukan hanya pendeta-pendeta, pastor-pastor, bukan.
orang-orang sederhana yang punya inisiatif, yang punya inovasi, mengasihi Tuhan juga dapat itu. Ya, dan saya percaya semua kita juga dapat. Amin. Gitu. Yang ketiga, kalau cinta sungguhan ada yang kita sebut dengan excellent, yang terbaik. Tadi saya sudah bilang, jangan belajar memberi kepada Tuhan yang baik-baik aja, melainkan belajar yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan apa, persembahan apa. Itu sebab Tuhan juga di dalam menolong kita, Dia memberikan yang terbaik. Itu. Saya hanya membayangkan hati Bapak ketika Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau ninggalkan aku? Berseru-seru. Nah, Tuhan itu kan maha kuasa. Dalam sekejap langsung bisa, langsung tidak usah disalib, masuk surga bisa. Cuma itu hati yang bagaimana ya, Tuhan Yesus menderita betul, tapi hati Bapak melihat penderitaan Tuhan itu mestinya lebih menderita. Ya, kadang-kadang Tuhan itu kalau melihat kita, hatinya itu lebih seperti menderita. Sebab sebenarnya kalian dan saya ini dari lahir, sebelum lahir, semua sudah Tuhan sediakan. Kecukupan itu bagian daripada berkat Tuhan. Rohani, jasmani, materi, sampai mati. Cuma kadang-kadang ada halangan yang Tuhan mau memberi, tapi tidak bisa. Anda kelaparan, Tuhan, tolong saya lapar, saya mau makan. Tapi dilihat piringmu ada bangkai cecaknya. Tuhan mau kasih, cuma kalau kasih sakit perut. Jadi Tuhan terpaksa tidak bisa kasih karena ada sesuatu. Ya, jadi mestinya semua kita itu boleh mengalami di muka bumi seperti yang di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Surga aja dibayangkan aja. Jalannya aja emas. Mana ada di surga orang kredit. Mana ada orang utang, mana ada orang kekurangan. Semua berlimpah. Ya seperti itu mestinya. Cuma ada beberapa yang Tuhan memberi, tidak bisa dia. Ya, hatinya masih tertutup. Pelitnya bukan main. Kalau dikasih berkat jadi laknat. Gitu. Ya tidak bisa. Jadi tolong kita aja yang evaluasi diri dengan baik supaya jalan sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga berkat yang maksimal yang memang Tuhan sediakan untuk kita menjadi kenyataan. Gitu. Ya, excellent. Yang keempat, kalau cinta Tuhan itu selalu memberikan prioritas. Cuma prioritas itu mempunyai makna bila memang ada kemungkinan yang lain. Ada saingannya. Itu. Nanti maksudnya ya. Baru ada nilai dalam prioritas. Kalau hanya itu satu-satunya, ya sudah. Ya sudah di rumah sakit terlentang, tidak ada apa-apa, ya sudah banyak doa. Kalau tidak ada yang lain. Tapi kalau sibuk yang lain, ada lain-lain yang sangat baik untuk kita dan kita masih adakan waktu bersama Tuhan, itu namanya prioritas. Itu baru punya nilai di hadapan Tuhan. Gitu kan? Tuhan mau yang diprioritaskan selalu itu. Orang datang, Tuhan, saya mau ikut engkau kemana aja gitu. Tapi izinkan saya nunggui bapak saya, ibu saya sudah tua. Tuhan bilang ya boleh. Ya prioritas Tuhan. Ya, yang mati biar menguburkan yang mati istilahnya. Itu. Cuma jangan ngomong gitu pada bapak dan ibu. Cuma artinya maksudnya gitu. Prioritas mementingkan Tuhan lebih dari semua yang lain. Yang kelima, menurut saya betul-betul cinta Tuhan.
tidak ada rasa berat. Ya, kalau untuk orang yang kita cintai itu dengan senang hati, dengan gembira. Itu, ya. Sukarela, sukacita, gembira, bahagia. Dan istilah yang saya pakai malah natural itu, ya itu memang ingin ketemu, ingin bersama dia karena kita cinta dia. Gitu. Yang lain-lain, mana yang lain ke mall, ke sekolah, kemana itu nomor 2, nomor 3. Karena hati kita terpaut kepada dia. Dengan Tuhan juga sama. Ya. Pagi, siang, malam, hati ingin omong-omong dengan Tuhan. Ingin dekat sama Tuhan. Itu namanya cinta. Yang keenam, kalau cinta sungguhan itu bukan sudah capek pelayanan ini, lalu perasaannya kapok aku, gitu. Bukan gitu, ya. Tapi kalau cinta sungguhan tuh mau lagi, kapan lagi, gitu, ya. Dulu di Vancouver saya ditanyai orang, istrinya dokter, dia sendiri guru bimbel kumon, ya. Jadi lumayan lah hidupnya. Cuma istrinya nggak praktek sebagai dokter. Dua-dua cinta Tuhan. Itu. Dia satu kali diomongi sama teman lama. Kamu itu kok sampai rajin-rajin ke gereja seminggu sampai 2 kali itu dapat apa? Aku ini loh ke gereja hanya setahun 2 kali. Paskah dan Natal. Hidupku enak. Ya, aku punya rumah, punya kerjaan, ya, sudah nyaman lah itu. Kamu dapat apa toh? 2 kali seminggu pergi ke gereja. Saya diomongin gitu Pak. Jawab saya gimana? Saya belum pernah ditanyai seperti itu. Jadi bingung juga saya ngomong apa ini. Dia diinjili, cuma injil yang negatif dari temannya itu. Akhirnya saya panggil istrinya. Saya tanyai dia. Kamu kok sampai 2 kali seminggu ikut doa, ikut kebaktian, ikut ini, ikut itu tuh. Dapat apa toh kamu ini? Dan jawabnya sangat bagus yang nantinya saya sampaikan pada suaminya. Dia ngomongnya gini, buat saya sih bukan soal dapat apa. Saya itu kalau sudah Jumat, Sabtu itu sudah kapan saya mau ikut kebaktian, kapan saya ikut menyembah Tuhan. Jadi bukan soal dapat apa, itu ada kerinduan datang kepada Tuhan. Jadi saya sampaikan pada suaminya. Jadi tolong ikut Tuhan, jangan main sipua, main hitung-hitungan. Cinta itu selalu lebih dari hitung-hitungan. Loh, saya sudah kasih perpuluhan yuk. Tuhan kok minta lagi, gini-gini. Kadang-kadang kita gitu ya. Dari ujung rambut telapak kaki kita, itu miliknya Tuhan. Ya, jadi bahkan memberi, bahkan menderita buat Tuhan itu suatu kemuliaan, kata firman Tuhan. Itu, jadi kalau Anda difitnah, Anda menderita karena kebenaran, Anda diberikan kesempatan untuk mendapat kemuliaan. Ya enggak usah dicari. Ya, itu biasa datang sendiri. Difitnah, diomongi macam-macam itu. Ya, ada. Dan saya senangnya gini sekarang, ya. Sekarang itu semua yang pernah saya alami, di fitnah ini, fitnah itu, segala macam itu, ternyata itu merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk menghadapi akan pelayanan-pelayanan yang ada. Yang tak pernah ada mujizat begini, ya saya ketemu Anda kalian itu kan satu saya sesalkan. Kenapa usia saya tidak 21? Ya, tahun ini 77. Dan matahari berhenti, ada. Orang mati bangkit, ada. Bumi goncang, tempat berdoa bergoyang. Mata buta sembuh, segala macam ada. Tapi tidak pernah ada mujizat
usia 77 berubah menjadi 17. Ya. Waktu tidak pernah itu. Ya. Semua kita akan mengalami. Ya, semua kita. Anda kalian sebagian dari STT, waktumu di STT ya itu. Setelah itu kamu pergi. Jadi maksimalkan apa yang bisa engkau lakukan bagi Tuhan di tengah-tengah keberadaan yang sekarang ada. Sebab itu tidak akan pernah kembali. Paling-paling usahanya dikasih tahu bahwa dia tetap bisa kuat, tubuhnya, ototnya, tapi tidak pernah usia itu berubah. Ya, malah dikasih tahu, kamu sebentar lagi mati. Cepat Yosua dilantik, diurapi. Gitu. Jadi sebagai penutup yang bagian ini nantinya satu soal mengasihi manusia, sesama manusia. Jelas kalau kita cinta Tuhan, tadi tidak hitung-hitungan, tidak kapok, bahkan mencari kesempatan, itu yang ke-6. Yang ke-7 betul-betul pastilah kita melakukan yang dia senangi dan tidak melakukan yang dia tidak senangi. Itu sudah dengan sendirinya. Jadi tolong, saya kalau makan durian di rumah selalu di depan pintu. Karena Bu Hadi tidak senang bau durian. Dari kecil tidak makan durian. Ya, saya masih suka. Jadi kalau saya makan durian, saya keluar dari pintu rumah. Ya, karena dia tidak suka. Ya, masa kita harus membuat dia susah. Tuhan juga sama. Yang jelas, yang pasti ialah Tuhan selalu mengasihi jiwa-jiwa. Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Ya, dan itu semua. Kita doakan supaya Salatiga punya tempat doa, indoor dan outdoor. Yang saya pikirkan itu depan STT itu, tanah 3.000 itu. Kalau bisa, ya didoakan aja. Kalau sesama, mengasihi sesama. Itu kalau ingin mengasihi sesama seperti diri sendiri, saya anjurkan yang pertama, pegang itu yang namanya golden rule. Kaidah emas. Matius 7 ayat 12. Lakukanlah kepada orang lain seperti yang kamu mau orang lain lakukan pada kamu. Dan itu namanya hukum emas. Kamu ingin orang lain berbuat apa? Itu lakukan aja. Gitu. Kalau saya sih, karena di mana hartamu di situ hatimu, saya membiasakan itu belajar dari harta untuk mengasihi. Sebulan sekali pokoknya begitu kamu dapat berkat, entah dari orang tua, dari gereja, dari mana aja, sisihkan 10% untuk Tuhan, tapi sisihkan 1 amplop itu yang sudah kamu doakan. Bulan ini teman mana yang bisa saya berkati? Berikan. Nah, mulai dari itu aja. Dan luar biasanya kami lakukan di sinode. Sinode itu dari waktu ke waktu kita memberikan persembahan bahkan kepada orang-orang yang bukan dari gereja GKI. Kemarin dulu saya diundang di Panerosis, Persekutuan Doa Hamba Tuhan Pedesaan, ulang tahun ke-45. Ya, saya anggap kelihatan kebetulan, tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada kebetulan-kebetulan. Yang disebut kebetulan itu di tangan Tuhan bisa menjadi kebenaran. Waktu Maria hamil itu kebetulan Kaisar Agustus itu mengeluarkan undang-undang. Nggak tahu apa-apa, pokoknya undang-undang. Semua kembali ke kampung masing-masing, daftar di sana. Sehingga akhirnya Yusuf sama Maria harus ke Bethlehem. Dan nanti pas melahirkannya di sana. Kalau tidak ada undang-undang itu, melahirkannya di Nazaret itu. Ya, nah rumahnya memang Nazaret. Tapi Tuhan pakai
kebetulan menjadi berkat sehingga menggenapi akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi percayalah, tidak ada yang kebetulan di muka bumi. Gitu. Tuhan bisa pakai itu untuk menggenapi rencananya dalam hidup saudara. Gitu. Yang saya bisa sekolah Amerika walaupun tidak punya uang juga karena kebetulan. Pendeta Herman, mantan ketua sinode GKMI itu tahun-tahun nulis surat. Saudara Adi ada niatan ke Amerika enggak? Om, niatan ada. Tidak punya apa-apa tapi. Singkat cerita bisa diuruskan, bisa dapat beasiswa. Bahkan Inggris yang jelek, Inggris saya itu sampai hari ini juga jelek, 427 TOEFL-nya. Untuk masuk seminari itu minimal 550 TOEFL. Ya, yang zaman dulu ujian tertulis. Tapi bersyukur bisa kebetulan. Saya diterima sebelum dia lihat hasil ujian saya. Orangnya masih ada namanya Pak Yaya Krismanto. Dia dapat namanya exchange visitor. Dia dapat 1 tahun tinggal di Amerika, tinggal di dekat universitas di mana saya masuk. Dinnya, itu dekannya itu satu hari ketemu dia, dari mana? Indonesia. Kenal dengan saudara Adi, kenal. Dulu sama-sama majelis gereja di Jakarta. Bagaimana Inggrisnya? Tanya begitu itu langsung bisa seperti orang bohong. Better than me. Langsung diterima tanpa lihat lagi hasilnya. Oh, saya belum sampai ujian pada waktu itu. Begitu lihat hasil ujian saya ya mungkin sedikit gelo apa? Menyesal, kecewa. Ya. Sekian tahun berlalu saya ketemu dia di Denpasar, saya tanya, kamu waktu itu bisa bohong gitu gimana? Enggak, saya enggak bohong. Saya itu sebenarnya mau explain pada dia, better than me, lebih bagus dari saya itu pemikirannya lebih bagus dari saya, Inggris saya pada waktu saya mulai datang sini, bukan sekarang. Dia sudah setahun di situ, jadi Inggrisnya sudah bagus. Dulu gitu, itu maksudnya. Cuma dia nggak ngerti, ya. Jadi Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk menggenapkan rencana di dalam hidup kita masing-masing. Dan rencananya itu selalu indah dan mulia. Itu cuma sabar sedikit lah. Saya selalu kutip akan soal Yusuf. Kalau Yusuf itu tidak cukup lama di penjara, tidak jadi Perdana Menteri dia. Kalau dia lepas langsung hanya pedagang biasa. Cuma diizinkan dilupakan teman, diizinkan juru minuman lupa dia, walaupun sudah diangkat menjadi juru minuman raja lagi, yang pernah mimpinya ditafsirkan kan sama Yusuf itu. Baru nanti setelah Firaun mimpi, baru ingat. Ternyata masih di penjara, sehingga gampang dijumpai kan. Kalau dia sudah keluar, nggak tahu kemana. Dan itu Tuhan. Tuhan punya skenario, punya rencana, Anda ikuti aja. Gitu. Ya. Dan selalu bertanya-tanya, apa sudah menyenangkan hatinya, apa belum. Yang kau lakukan itu sudah, apalagi yang belum gitu. Ya. Saya pernah disambut dengan baik di satu persekutuan doa di Bandung, tinggal menginap di kantornya lumayan, itu disambut dengan baik. Ya mungkin karena dipikir dari Amerika, jadi dibelikan roti-roti, dibelikan buah pir, apel yang diimpor itu. Itu. Sampai sebenarnya saya sedikit menyesal. Seng saya cari itu telepon, gosari, lemper. Kalau yang ini banyak di sana. Kok saya dikasih apel, kasih roti-roti buat apa? Tiap hari di sana ada, tinggal pilih. Yang saya mau telepon itu ya nggak ada, negosari tidak ada. Kok yang dikasih malah begini? Nah, jangan sampai persembahan kita itu tidak yang sungguh-sungguh Tuhan senangi. Itu loh maksud saya. Ya,
bertanya-tanya selalu, dekati dia dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang bicara. Itu nama dia aja firman. Dia Immanuel, menyertai. Sudah pasti Tuhan itu bicara. Ya, entah lewat mimpi, lewat persekutuan, lewat khotbah, lewat teman, lewat apa aja. Ya, belajar untuk berkomunikasi sampai jelas, sampai Tuhan bilang apa. Ya, saya di sinode juga selalu berdoa supaya jangan sampai kita itu menolong orang tetapi tidak kesampaian. Kita kembangkan teologi namanya menolong dengan sehat. Cocoknya apa orang ini? Kelompok ini itu sebenarnya bantuan yang sehat itu yang seperti apa? Percaya atau tidak? Saya pernah coba satu pendeta masih muda, belum nikah waktu itu. Saya kasih 10 juta tiap bulan atas nama sinode. Ya supaya dia tidak usah khawatir, konsentrasi, cari jiwa banyak. Setahun tidak ada apa-apa. Malah seperti menina bobogan. Jadi itu bukan bantuan yang sehat. Mungkin bantuan yang sehat ya daripada dia sewa ruko untuk kebaktian, kita belikan aja ruko walaupun 1,5 miliar. Tapi mungkin itu yang sehat supaya dengan itu gerejanya maju dan dia tiap bulannya hidup dengan layak. Ya, Tuhan juga sama. Ya, Anda jangan meminta pertolongan yang berkat yang kurang sehat. Tuhan tahu yang sehat untuk kita itu apa. Amin. Dan gitu. Itu oke. Golden rule untuk sesama. Nah, lakukan apa? Itu. Sepanjang saya tahu, saya kalau jalan pagi lewat orang-orang yang cacat mental yang ada di pondok kasih sama itu. Orang sakit mental pun kalau dikasih uang mau itu. Kalau ketemu dia di jalan ketemu saya lewat dengan teman-teman itu gini-gini yuk. Jadi hampir semua bisa lewat itu. Ya, kasih. Yang kedua, istilah yang kalian pakai kelompok Anda itu extra mile. Jalan 1 mil, jalani 2 mil. Diminta bajumu, serahkan jubahmu. Itu, ya. Belajar selalu ekstra. Pelayanan. Lalu satu hari nanti buka salon, buka kafetaria. Bekerja apa aja. Kalau Anda itu extra mile, pasti Tuhan akan berkati. Ya, itu namanya murah hati. Dia kerja 1 jam kok kasih 1 dinar. Sama dengan yang kerja 10 jam, 12 jam. Loh, yang tidak boleh itu kalau yang kerja 12 jam janjiannya 1 dinar, uangnya diambil, kasihkan yang baru datang, itu tidak boleh, mengurangi hak yang lain. Tapi kalau dia memang kaya, murah hati, yang kerja 1 jam juga diberkati, itu boleh. Dulu zamannya Daud itu gini, menyerang 300 pasukannya. Ternyata yang 100 itu capek. Nggak usah, ya sudah tunggu di situ, yang lain terus. Setelah menang, dapat pampasan perang, itu mereka ngomongin, dia boleh dikasih sedikit aja tapi karena dia tidak ikut perang. Tapi sejak saat itu dikasih peraturan, baik yang di belakang maupun yang di depan tetap dapat berkat. Itu namanya murah hati. Itu ya, belajar murah hati. Yang tidak murah hati itu yang tidak layak, yang mestinya dapat sedikit tetap dikasih banyak. Itu namanya murah hati. Sebab kalau yang 1 jam itu hanya dikasih 10 sen, dia makan, istri anak-anaknya kelaparan. Jadi orang itu kalau dimarahi, orang itu dia bilang, marahkah kamu karena aku murah hati? Gitu. Jadi cara saudara mengukur kemurahan itu gini loh. Belajar murah hati sampai ada orang mengkritik Anda. Dia kan hanya gitu, kenapa dikasih?
marahkah kamu karena aku murah hati? Supaya Anda bisa ngerti itu. Itu loh. Udah amin. Oke. Dan salah satu yang saya belajar itu selalu saya kumandangkan untuk teman-teman. Selama kita di dunia, kiri, kanan, teman, gereja, mana saja selalu akan ada orang berdosa. Ya, dan kalau kamu menikah pun satu hari pasti menikah dengan orang berdosa. Jadi kalau tidak siap untuk mengampuni, menurut saya malah jangan menikah aja. Sebab kamu pasti akan menjumpai kesalahan pendeta, kesalahan pengurus gereja, teman sekolah, apa aja. Jadi punyailah hati yang simpanan pengampunan yang besar. Siapapun salah, minta maaf atau tidak minta maaf, sudah langsung keluar dari hati kita pengampunan. Dan itu hidup menjadi jauh lebih ringan. Ya, makanya Tuhan yang kita itu Tuhan yang bahagia. Menurut saya Tuhan itu tidak di surga itu tidak hatinya susah terus memikirkan manusia dengan segala macam. Ya karena dia itu murah hati. Malah kaidahnya, aturannya gini. Semakin dosa bertambah, semakin besar anugerah. Kita juga sama. Kalau dia dosanya segini, Anda masih bisa ampuni. Satu hari dosanya segini, pengampunanmu tetap, ya tak terampuni. Dan kamu menyimpan dendam pada dia. Makanya kalau ada orang yang salahnya banyak, justru kita itu kemurahannya banyak. Sehingga menutup semuanya. Ya kita mau belajar seperti Tuhan. Nah. Gitu. Manusia akan diciptakan seperti Tuhan. Nah. Segambar serupa. Jadi jangan seperti setan. Gitu kan. Kita tidak boleh seperti setan. Itu. Setan itu katanya dalam dunia psikologi katanya itu ada orang-orang itu kalau lihat orang sengsara, orang disakiti, puas. Ada penyakit jiwa yang semacam begitu. Itu setan. Kalau lihat kita dikebukin, teriak-teriak, itu dia puas hatinya. Itu setan. Makanya setan ngajak Anda dan saya ke neraka. Supaya kalau kita ini di neraka, itu dia senang, ada temannya. Ya, tapi kalau Tuhan berbalik, di mana dosa bertambah, di situ anugerah berlimpah. Dan itu hanya hati Tuhan. Pengampunan itu ilahi. Ya, makanya ini yang terakhir saya bilang, jalan dekat dengan Tuhan sampai semua kasih berkatnya rohani, jasmani, materi itu berlimpah dalam hidup kita, sehingga kita ini untuk membagi, untuk mengampuni, untuk baik pada orang sesama kita itu tidak ada kesulitan. Ya kan? Saya biasanya mewakili sinode sambil gue ngomongnya gini, kamu tahu nggak kalau sinode bagi-bagi, ya kemarin panerosis itu kita kasih 40 juta. 40 juta ini mau langsung dibelikan 2 sepeda motor diundi, boleh? Langsung nggak usah beli sepeda motor dibagi rata. Yang datang kira-kira 75. Jadi tiap orang dapat 500.000 pulang. Boleh? Atau 1 motor aja yang dibeli 20 juta, sisanya dibagi rata supaya tetap pulang bawa sesuatu, jangan sampai kosong tangannya gitu. Ya. Ini kita beli. Cuma saya kalau sambil guyonan itu ngomongnya gini, kita ini kalau memberi bahagia. 1, karena Alkitab berkata lebih bahagia memberi daripada menerima. Cuma alasan yang kedua ini penting. Tolong diingat seumur hidup. Kenapa kita bahagia kalau memberi? Karena sisanya masih banyak. Kalau sisanya habis, susah. Itu waktu persis dari Kasinode itu saya ditelepon bendahara, dikasih tahu, Pak, hari ini
beberapa hari sebelumnya itu. Tuhan berkati masuk 1,6 M. 1,6 M itu berapa? Berapa juta? Yang lain dia 1,6 M itu berapa juta? Berapa? 1,6 miliar. Berapa juta? 1.000. Ya, berapa? Nggak tahu kan? Sebab dia belum pernah dapat 1 miliar. Satu hari kamu supaya dapat 1 miliar lah. Supaya tahu. Berapa? 1,6 M miliar. Berapa juta? Berapa? Berapa juta? 1,6 miliar. Yang lain diam. 1,6 miliar itu berapa juta? Nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, itu hanya berarti suatu hari kamu berdoa supaya dapat 1 miliar supaya tahu. 1.600 juta. Jadi kalau dikasih 40 masih 1.560 juta. Jadi sisanya masih banyak. Lebih baik. Ya, makanya dengan Tuhan selalu minta yang besar, yang supranatural, dan yang levelnya Tuhan. Sebab kalau Tuhan itu dimintai yang levelnya Tuhan, diam-diam dia itu bangga. Ya, saya dijadikan Tuhan semua. Kalau levelnya tetangga, ya kamu samakan tetangga. Jangan ya, minta yang besar, minta yang supranatural. Itulah dalam kehidupan kita sampai Anda kalian merasakan, mengalami, sehingga nantinya dengan sendirinya itu. Ya, saya berdoa Oikos akan cabangnya berapa Pak? 37 biji di Salatiga, healing semuanya. Anak-anak muda banyak, orang-orang desa sekitarnya juga banyak. Tidak ada habisnya itu. Ya, dan satu hari akan punya tempat futsal sendiri, punya tempat badminton sendiri. Bisa lah, ya. Dia yang punya semuanya. Berdiri bersama-sama. Kita tadahkan dua tangan kita. Tuhan, kami tadahkan kedua tangan kami, berkat kami tahu hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Kami tadahkan hati kami. Semua kami berharga dan berguna, Tuhan. Semua tebusan-Mu. Tidak ada yang ditinggal. Kami minta semua luka-luka hati yang di belakang terbalut, tersembuhkan dengan baik. Engkau mengampuni semua orang yang sudah pernah bersalah pada kami, termasuk orang tua kami, termasuk kaum kerabat kami yang tidak sempurna. Tapi kami bersyukur bahwa kami boleh belajar mengenal Tuhan yang punya nama di atas segala-galanya. Kami berdoa supaya itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Doa untuk Pak Nababan sekeluarga kami. Terima kasih untuk tempat yang dipinjamkan pada kami. Kami doa. Kami juga bersyukur mendengar bahwa putranya ada yang sudah selesai dengan sarjana kedokterannya. Kami doakan untuk masa depannya. Semua anak-anaknya Tuhan berkati. Dan kami sekalian juga Tuhan berkati di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kami bisa bersinar, berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Berkati Pak Roni, Bu Meli yang membimbing kami sekalian semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya berkata Amin. Amin.